أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, sudah bergabung ya Dokter Ica, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik, Mbak Alfi. Alhamdulillah, sehat ya dok ya? Ya, Mbak Alfi, iya sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mohon izin saya bacakan CV singkatnya dulu ya dok ya. Ya, silakan. Kita kenal sedikit ya tentang Dokter Karissa Grani atau yang biasa disapa Dokter Ica. Nama lengkap beliau adalah Dokter Gigi Karissa Grani MM. Kemudian sekarang alamatnya ada di Jakarta. Pendidikan formalnya jurusan kedokteran gigi Universitas Indonesia tahun 2002 sampai 2007. Jurusan Magister Manajemen Kesehatan Rumah Sakit Universitas Esa Unggul tahun 2017 sampai 2019. Dan pengalaman bekerja ada di Puskesmas Kecamatan Kebonjeruk, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat. Dan ini kabarnya baru pindah ya dok ya? Iya, balik ke dinas lagi. Oh, balik ke dinas. Berarti sekarang di Dinas Kesehatan Provinsi ya Bu ya? Ya dok ya? Baik, semoga di tempat yang baru bisa lebih berkah ya dok ya? Lebih berkah dan lebih luas juga manfaatnya. Amin. Baik, kalau gitu tidak berlama-lama lagi, sepertinya para sobat sista muslimah semua ini sudah nggak sabar nih dok untuk mendengar penjelasan dari Dokter Ica ya. Kita masuk ke acara inti yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Dokter Karissa Grani. Mengambil pasir di tepi pantai, memetik mawar di taman bunga. Segera kita mulai obrolan santai. Saya persilakan kepada Dokter Ica. Masya Allah, pantunnya bagus-bagus nih Mbak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslimah, gak ada kakak alumni saya SMA kayaknya Kak Kresya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik Kak. Ya, izin ini hari ini sesuai tema yang disampaikan tentang Miracle of Salat. Mungkin saya bisa cerita sedikit kalau banget waktu dapat topik ini karena memang berawal dari topik inilah yang akhirnya menghantarkan saya untuk mengenal Islam lebih dalam lagi dan akhirnya bisa kembali ke fitrah dan bersyahadat gitu. Jadi ini malah flashback sebenarnya dari yang terakhir saya data, mungkin saya bercerita pengalaman mendapat hidayah, dan kalau hari ini saya bercerita Miracle of Salat, ini seperti kembali ke masa di mana saya belum bersyahadat, tapi saya kayak kepo gitu ya, pengen tahu apa sih wudu tuh ngapain aja, manfaatnya apa, gerakan sholat tuh manfaatnya apa, tapi dari sisi medis, dari sisi kesehatan. Nanti mohon maaf kalau misalnya ada bahasa-bahasa medis atau kedokteran, saya sudah berusaha sih membuatnya supaya lebih mudah dipahami gitu. Nanti boleh ditanyakan kalau kurang jelas. Mungkin hari ini lebih banyak terkait medis ya soalnya gitu, tapi mudah-mudahan tadi seperti disampaikan Mbak Alfi, tujuannya adalah biar setelah materi ini insya Allah kita akan makin bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kita bisa semakin melaksanakan sholat dengan tumaknina, dengan khusyuk gitu ya, dan menghadirkan hati gitu ya menghadap Allah gitu. Jadi lebih tujuannya ke situ, dan insya Allah manfaat-manfaat secara kesehatan itu merupakan bonusnya gitu. Mungkin boleh dibantu share screen karena saya menggunakan handphone dari dalam mobil di parkiran ya. Ya, ini Miracle of Salat ya, tinjauan medis manfaat gerakan sholat. Ini saya rangkum dari beberapa jurnal sebenarnya. Waktu itu saya browsing, cari-cari jurnal terkait dengan hal ini gitu ya.
mungkin di akhir nanti saya sampaikan referensinya, itu ada beberapa, hanya saya tampilkan 4 mungkin ya, dan sebenarnya masih banyak lagi sebenarnya pembuktian-pembuktian ya bahwa sebenarnya memang sains dan Al-Quran, hadis itu suatu kebenaran yang apa namanya, yang nggak bertentangan gitu, malah bahkan sains itu membuktikan semua apa yang diperintahkan oleh Allah gitu melalui Rasulullah gitu. Jadi saya miss banget dan makin apa ya, makin cinta gitu, jatuh cinta ya dengan Islam ya, salah satunya karena hal ini gitu. Mungkin slide selanjutnya. Ya, dari Abu Hurairah dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda, apabila engkau akan berdiri kepada sholat, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu takbir, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Quran, kemudian rukuklah hingga engkau tetap di dalam ruku, kemudian bangkitlah hingga lurus engkau berdiri, kemudian sujudlah hingga engkau tetap di dalam sujud, kemudian bangkitlah hingga engkau tetap di dalam duduk, kemudian sujudlah hingga engkau tetap di dalam sujud, lalu kerjakanlah yang demikian itu dalam sholatmu semuanya. Kalau kita lihat di sini, memang sebelum masuk ke sholat itu yang pertama perlu kita lakukan adalah menyempurnakan wudhu kita gitu ya. Waktu itu termasuk juga hal yang saya kepoin gitu ya, wudhu itu waktu zaman yang corona, mudah-mudahan habis ini pandeminya segera berakhir juga ya dengan varian yang baru dan sebagainya. Mudah-mudahan kita sudah bisa masuk ke adaptasi kebiasaan baru juga. Nah, waktu saat itu saya takjub gitu ya, bahwa dibilang kalau kita bisa menjaga wudhu 3-4 jam, itu virus itu nggak langsung masuk ke dalam tubuh gitu ya. Jadi kalau itu saya benar-benar takjubnya di situ gitu. Kemudian kedua juga salah satu gerakan dalam wudhu kan itu ada ya yang membersihkan dari tangan ini ke siku gitu ya. Benar-benar di Al-Quran itu di detail dikatakan seperti itu arahnya. Dan Masya Allah gitu, kalau teman-teman yang di medis, kedokteran tahu gitu bahwa WHO menetapkan cara cuci tangan untuk masuk ke ruang OK atau operasi itu memang dengan cara seperti itu gitu. Tapi itu baru kan dilakukan di abad 19, abad 20 ini ya gitu. Dan Masya Allah ini sudah diperintahkan oleh Allah sejak lebih dari 14 abad lalu. Jadi itu yang makin meyakinkan bahwa memang betul-betul Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sendiri gitu. Nah, ini juga disampaikan dalam hadis ini bahwa pentingnya kita melaksanakan setiap gerakan sholat itu dengan tumanina, karena manfaat semuanya tadi yang disampaikan nanti di depan setelah ini itu baru bisa dirasakan ketika kita nggak sekedar melaksanakan sholat untuk menggugurkan kewajiban gitu, tapi betul-betul sholat yang dilakukan dengan gerakan yang insya Allah sempurna, kemudian juga dengan hati-hati ya, pelan-pelan gitu. Selanjutnya nanti ini ada sekitar 50 slide, kalau nggak keburu nggak apa-apa, mungkin kita bagi 2 aja ya. Nah ini kalau ditanya manfaat dari sholat, karena selalu diawali dengan berwudu, jadinya udah pasti ya sholat itu menjaga diri kita, tubuh kita dari kebersihan tubuh kita gitu ya, hygiene-nya gitu. Kedua, selanjutnya, nah ini yang luar biasa ya, kalau ada siklus ya di dalam tubuh kita itu secara biologisnya itu setiap pagi biasanya itu kita cenderung mengeluarkan hormon stres gitu ya. Pagi-pagi mungkin udah mulai beraktivitas, yang kita masuk ke kantor, yang ibu rumah tangga juga udah dengan berbagai list ya, to-do listnya hari itu gitu ya. Dan Masya Allahnya kita umat muslim disunahkan untuk menunaikan sholat duha gitu ya. Di saat orang mungkin mulai stres gitu ya, mengeluarkan sekresi hormon stres ini, ternyata ketika kita bisa menjaga sholat duha kita, insya Allah itu akan menghambat sekresi dari hormon stres. Jadi yang ada malah tadi yang seperti disampaikan adalah ketenangan gitu ya,
Jadinya kita bisa menjalani aktivitas hari ini dengan lebih tenang gitu ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, nah ini ada salah satu penelitian yang menarik banget gitu ya, berhubung juga mama saya ini punya eh, apa eh, penderita diabetes mellitus gitu ya. Aduh, pengen banget nyampein jurnal ini ya, gitu, bahwa dikatakan ini bisa menurunkan kadar glukosa darah penderita diabetes mellitus. Jadi penelitiannya itu dilakukannya itu terhadap melakukan sholat selama 30 menit dibandingkan antara 30 menit itu melaksanakan 16 rakaat, melaksanakan 8 rakaat dan 4 rakaat. Kemudian dilihat kadar gula darah puasanya setelah makan 30 menit setelah makan dan dibandingkan dengan 90 menit setelah makan. Ternyata gerakan sholat ini berpengaruh terhadap menurunkan kadar glukosa darah untuk yang 4 rakaat dilakukan dalam 30 menit dan mempengaruhi yang 30 menit setelah makan. Masya Allah. Jadi makanya untuk selanjutnya boleh disampaikan slide-nya. Nah, makanya kenapa sholat ini bisa menjadi alternatif latihan fisik pengganti olahraga gitu ya, 30 menit bagi penderita gangguan sendi, kan nggak bisa olahraga berat ya, kemudian gangguan fungsi jantung atau orang sudah lanjut usia. Nah, insya Allah ketika orang-orang ini melaksanakan sholat, insya Allah yang didapat manfaatnya sama dengan melakukan latihan fisik selama 30 menit. Jadi jogging 30 menit dengan sholat tumaninah 30 menit itu insya Allah manfaatnya sama kalau menurut penelitian tersebut. Masya Allah. Ya, selanjutnya. Nah, ini yang penting banget waktu kita di masa seperti ini ya, benar-benar bisa meningkatkan imunitas dan mencegah penyakit gitu. Dan kalau nggak percaya, next, ini ada hadisnya yang memang sudah sebutkan ya, bahwa masih dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ketika matahari sedang terik, lalu aku datang dan sholat. Setelah itu aku duduk dan menoleh ke arah Nabi, beliau pun bersabda, apakah kamu sakit perut? Jawabku, benar wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sholatlah, karena dalam sholat terdapat kesembuhan. Masya Allah gitu ya, sakit perut. Kalau hari ini kalau ditanya saya melihat orang sakit perut, mungkin saya langsung bilang ambil obat sakit perut gitu ya. Tapi ternyata Rasulullah justru memerintahkan untuk sholat gitu. Jadi betul-betul di dalam sholat itu merupakan istilahnya gudang ya dari segala gudang obat dari segala penyakit, insya Allah gitu. Ya, next. Nah, ini mulai dibahas pergerakannya. Nah, kita tahu sholat itu dimulai dari ketika kita berdiri tegak, lalu melaksanakan takbiratul ihram ya. Nah, next selanjutnya. Hadisnya juga saya sampaikan dulu. Ketika takbiratul ihram, Nabi mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundak atau dengan daun telinga. Ini dilakukan juga ketika ruku dan itidal sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar hamba yang memujinya. Next. Jadi, ini posisi berdiri yang tidak benar dapat menyebabkan penurunan fleksibilitas ini muscle ya, otot hamstring saat ruku. Otot hamstring itu kalau mau tahu di paha belakang gitu ya. Nah, itu kan setelah kita berdiri kan nanti akan melakukan ruku. Kalau kita posisi kakinya tidak betul, nah itu akan mempengaruhi nanti ruku kita pasti jadi nggak sempurna juga. Jadi ada jurnalnya, penelitiannya juga, waktu itu disebutkan bahwa hampir 90% yang sedang dieliti waktu itu tidak melaksanakan posisi kaki yang betul. Posisi kaki yang betul yang seperti apa? Yang lurus ke depan menghadap kiblat gitu ya, hadisnya lurus ke depan menghadap kiblat. Rata-rata itu melakukan berdirinya itu ya udah senyamannya aja, dan biasanya untuk nyaman itu kakinya agak melebar keluar atau ke dalam gitu. Kalau lurus itu sedikit sekali di penelitian itu. Nah, alhasil jadinya waktu ruku
kurang fleksibel gitu. Tapi kalau kita bisa dari awal berdiri tegaknya itu sempurna, insya Allah nanti waktu rukuknya bisa juga jadi lebih sempurna lagi gitu. Jadi ini baru soal berdiri ya. Itu saya juga dulu pas ini, masa sih berdiri ada gunanya gitu ya. Ternyata dari berdiri itu sudah ada ya. Bahkan kan kalau di fadilahnya, keutamaannya itu bahkan sejak berdiri itulah misalnya setiap dosa-dosa itu yang kita lakukan itu didatangkan pada kita ya. Dan di situ insya Allah nanti saat ruku dan bersujud insya Allah dosa-dosa kita digugurkan. Nah, jadi baru dari situ setelah kita berdiri tegak, kita takbiratul ihram, Masya Allah, ternyata itu gerakan tersebut ini bisa memberi manfaat pada organ paru-paru kita, sekat rongga dada itu diafragma ya, kemudian juga di kelenjar getah bening gitu. Kalau membaca ini tuh kayak masa sih gitu ya, rasanya kayak gitu. Tapi ternyata Masya Allah, ini nggak cuma satu penelitian yang mengatakan ini. Saya buka beberapa jurnal itu banyak banget yang mengatakan hal yang sama gitu. Jadi makanya kenapa saya cuma ambil sebagian aja, karena sama isinya gitu ya, membuktikan bahwa memang ini membuat rongga dada, sekat rongga dada atau diafragma kita itu menjadi terlatih. Kalau kita tahu biasanya yang terlatih rongga dada diafragma itu kan penyanyi gitu ya. Mereka latihan pernafasan dan sebagainya. Nah, ini ternyata kita sholat itu juga bisa, diafragmanya mungkin bisa sekuat sebagus penyanyi gitu. Ya, selanjutnya. Nah, ketika tangan terangkat, Masya Allah ya, cuma ngangkat tangan gitu ya. Tapi, nah itu ketika diangkat tangannya, ketiak kita terbuka, nah ternyata kita tahu ya, ketiak itu kan merupakan terkait dengan kelenjar getah bening ya, atau limfe di seluruh tubuh. Yang kita tahu, kelenjar limfe itu terkait juga dengan sistem kekebalan tubuh kita, daya tahan tubuh kita. Nah, ketika kita beberapa kali melakukan gerakan takbir berulang-ulang, yang 4 rakaat, belum yang rawatibnya dan sebagainya, maka secara tidak langsung itu sebenarnya sedang terjadi active pumping ya, kayak kelenjar getah beningnya itu kayak lagi dipompa gitu ya, secara aktif ke seluruh tubuh. Masya Allah gitu. Dan insya Allah tadi kelenjar getah bening ini terkait dengan sistem pertahanan tubuh kita. Ya, next. Gerakan ini juga membantu tadi memperlancar aliran darah getah bening kita, kemudian juga kekuatan otot lengan kita ya, setiap kita angkat. Kemudian posisi jantung tadi kita rileks ya, berada di bawah otak, darah mengalir lancar ke seluruh tubuh. Terus otot-otot punggung kita, punggung atas, punggung bawah, itu juga dalam keadaan rileks. Nah, ini sebelum bersedekap ya, ini hadisnya setelah Rasulullah melakukan takbiratul ihram, beliau meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, pergelangan tangan dan atau lengannya. Beliau kadang memegang pergelangan tangan kanannya dengan tangan kiri dan meletakkan kedua tangan di dadanya. Ya, next. Ternyata saya waktu itu juga lagi, nah udah tadi berdiri sudah ada manfaatnya, cuman angkat tangan aja manfaatnya Masya Allah ya. Sekarang bersedekap aja ada manfaatnya lagi ya, luar biasa gitu. Nah ternyata ini merupakan cara terbaik untuk keseimbangan kedua lengan. Bermanfaat untuk apa? Untuk melatih otot bahu, ketiak, lengan, dan mempertahankan kesejajaran bahu kita. Kemudian sedekap ini juga tadi balik lagi ke peredaran limfe tetap terbuka. Yang nextnya lebih Masya Allah lagi. Boleh lanjut? Nah, meletakkan tangan di atas dada ini ternyata merangsang kerja hormon hipotalamus yang memberikan efek ketenangan kepada kita. Kalau ingat ya, kalau kita sering misalnya ngelihat orang lagi kesel atau apa, atau malah seneng juga, biasanya kita langsung megang dada gitu kan ya. Ada yang kalau lagi sedih atau mau nahan marah ngelus-ngelus dada kayak gitu. Dan ternyata itu salah satunya ya, ketika kita bersedekap. Nah, itu merangsang kerja dari hormon hipotalamus ya. Itu yang kita nggak lihat ya, ternyata kita tidak sadari itu yang sedang terjadi gitu. Dan gerakan ini diyakini dapat menghindari dari berbagai gangguan persendian, terutama di bagian atas. Ya, next.
Nah, masuk ke gerakan berikutnya adalah ruku ya. Ini ruku yang sempurna itu dibilang katanya sampai kalau ditaruh gelas di punggung kita itu nggak jatuh ya, nggak tumpah gitu. Next. Hadisnya, setelah selesai membaca ayat Al-Quran dalam sholat, Rasulullah kemudian diam sebentar. Lantas beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan wajahnya, seraya mengucapkan takbir lalu ruku. Ya, next. Nah, posisi ruku ini ternyata ini kan ketika ruku ini yang tadi ada peregangan urat-urat kaki atau muscle hamstring tadi ya. Nah, muskulus hamstring. Nah, kemudian baik sekali bagi mereka yang memiliki masalah persendian, tulang belakang, rematik, penyakit perut dan penyakit lain yang berhubungan dengan organ vital. Masya Allah ya, gerakan ruku itu gitu. Terus ketika itu kan berat badan kita kan geser ke depan. Nah, itu juga terjadi relaksasi atau peregangan dari ruas tulang belakang yang selama ini ruas tulang belakang kalau kita berdiri, berjalan, kondisinya selalu terkompres gitu ya, terkompresi gitu. Nggak kebayang ketika kita nggak pernah melakukan gerakan ruku gitu. Kapan si ruas tulang belakang ini istirahat gitu ya. Nah, ini lanjut. Nah, gerakan ruku ini bermanfaat untuk menjaga keseimbangan posisi dan fungsi tulang belakang. Kemudian tadi ketika jantung sejajar dengan otak ya, ketika kita melakukan ruku, itu aliran darah maksimal pada tubuh di bagian tengah. Kemudian juga tangan kita yang sedang bertumpu di lutut itu juga membuat otot-otot bahu kita menjadi relaksasi. Nah, ini juga Masya Allah untuk bapak-bapak ya, ruku juga dapat mencegah gangguan prostat. Next. Ya, nah ternyata tadi ruku selain merawat kelenturan tadi tulang belakang kita, nah ini juga sistem ekskresi keringat ya di punggung, di pinggang, di paha, di betis belakang itu juga jadi aktif ya. Kemudian juga tulang leher tengkuk kita kan ya saat lagi ruku kan lurus gitu ya menghadap ke tempat sujud. Nah itu insya Allah juga jadi lebih fleksibel atau lentur juga gitu ya, nggak kaku, nggak kekunci. Kan ada beberapa orang yang nggak bisa nengok maksimal gitu ya nengoknya, jadi kalau mau nengok dia harus badannya ikut nengok. Nah ini kita insya Allah nanti kita bisa fleksibel ketika kita bisa melakukan gerakan dengan sempurna gitu ya. Next. Nah ini juga Masya Allah ya, ketika kita ruku, tubuh kita memproduksi nitrit oxide. Nah, ini adalah zat yang mampu mengembangkan atau melebarkan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah kalau kita lagi lebar, itu kita biasanya lebih rileks ya. Nah, kemudian juga ternyata juga membantu kesehatan dan kerja dari otak kecil kita, serta melatih sistem limbik agar emosi kita tetap stabil. Nah, makanya kenapa disaranin ya kalau kita misalnya lagi galau, kita lagi emosi dan sebagainya, kita ambil wudhu, kita sholat 2 rakaat, insya Allah nanti emosi kita menjadi lebih stabil. Ternyata ngaruh ke sini gitu ya. Ya, selanjutnya gerakan itidal ini hadisnya ketika kita bangun dari ruku. Nah, kemudian angkatlah kepalamu hingga engkau berdiri tegak, sehingga tiap-tiap ruas tulang belakangmu kembali pada tempatnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, apabila engkau berdiri untuk itidal, maka luruskan punggungmu dan tegakkan kepalamu hingga ruas tulang punggungmu mapan di tempatnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Kemudian, nah ini ternyata itidal cuman bangun dari ruku dan berdiri tegak lagi gitu ya. Masya Allah, ternyata ngaruhnya ke pencernaan, kok bisa gitu ya, ngaruh ke ini seperti latihan pencernaan baik. Jadi kayak organ-organ pencernaan kita tuh sedang dipijat gitu ya, secara bergantian gitu. Jadi ketika kita bangun, insya Allah pencernaan menjadi lebih lancar. Makanya nggak heran ya tadi Rasulullah memerintahkan Abu Hurairah yang sedang sakit perut untuk sholat gitu ya. Ternyata bisa bisa mempengaruhi ke organ pencernaan kita. Nah, kemudian juga bisa
menjaga saraf keseimbangan tubuh dan berguna untuk mencegah pingsan secara tiba-tiba. Kenapa? Karena tadi dari berdiri, dari ruku dengan mengangkat tangan, darah dari kepala tadi yang udah turun ke bawah. Nah, kembali lagi kan ya. Nah, itu jadi mengatur keseimbangan, berkurang tekanan darahnya. Jadi bisa kalau orang kan kadang kalau dari nunduk atau apa terus bangun langsung pusing, langsung goyang. Nah, itu ini dilatihnya di sini ya. Next. Nah, terlalu itidal juga tadi memperlancar sebelumnya sirkulasi darah dan membantu menarik nafas yang lebih dalam. Balik lagi ya ke tentang diafragma tadi. Nah, diafragma kita juga tadi jadi lebih terlatih gitu. Ya, next. Nah, untuk gerakan sujud ini paling banyak banget manfaatnya ya, kita tahu banget ya. Nah, next hadisnya. Nah, dibilang ya ada 7 anggota badan yang dipergunakan oleh Nabi dalam bersujud, yaitu 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki, kening, dan di samping itu dalam sujud beliau mengangkat kedua lengannya dari tanah dan menjauhkan dari lambungnya hingga sampai warna putih ketiaknya tampak oleh yang di belakangnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, next. Itu satu jurnal aja, salah satu jurnal itu untuk sujud aja ada yang menyebutkan sampai 12 manfaat gitu ya dalam satu jurnal. Nah, posisi sujud ini tadi memompa getah bening ke bagian leher dan ketiak. Posisi jantung tadi ya berada lebih di atas daripada di otak. Biasanya kan jantung selalu ada lebih rendah daripada otak ya. Tapi dalam posisi sujud itu saatnya jantung lebih tinggi daripada otak kita. Akhirnya menyebabkan daerah yang kayak oksigen bisa mengalir secara maksimal ke otak. Darah kita ini bukan darah yang kayak oksigen itu bisa mengalir secara maksimal ke otak. Kemudian akhirnya akan berpengaruh pada daya pikir kita. Nah, makanya jangan tergesa-gesa gitu ya. Selanjutnya ini paling banyak nih. Nah, dibilang juga oleh Prof. Dr. Wan, nah ini spesialis jantung ya, beliau konsultan spesialis jantung, kemudian beliau katakan detak jantung dapat berkurang kecepatannya hingga 10 kali dalam 1 menit pada saat posisi sujud. Itu kenapa ketika kita selesai sholat tuh rasanya rileks, rasanya nyaman ya, ternyata karena terjadi hal ini. Dan hal ini hal ini disebabkan aliran darah yang bawa oksigen secara otomatis masuk ke dalam pembuluh darah otak kita. Kemudian pengalirannya terjadi sampai ujung-ujung pembuluh darah kapiler dan hanya dapat kita dapati ketika bersujud. Ya, next. Nah, ini gerakan sujud akan meningkatkan daya tahan pembuluh darah di otak sehingga tidak mudah terserang stroke. Kemudian juga balik lagi tadi karena darah yang kayak oksigennya masuk ke otak, insya Allah kita juga dapat memicu peningkatan kecerdasan dari seseorang. Ya, makanya ya nggak heran orang tua selalu bilang anaknya jaga sholat nak, jaga sholat, ternyata juga bisa bikin pinter ya. Nah, kemudian ini juga ada penelitian dokter neurologi di Amerika katakan beliau sampai karena meneliti ini ya gerakan sholat ini sampai akhirnya meneliti manfaat sujud ini, akhirnya beliau mendapat hidayah ya. Nah, ini dikatakan bahwa sebenarnya tuh ada beberapa syaraf di dalam otak kita yang nggak pernah dimasukin oleh darah kecuali ketika kita bersujud. Nah, dengan kita sholat fardunya 5 waktu dan belum ditambah sholat sunnah lainnya, insya Allah nggak ada di dalam syaraf di dalam otak kita yang nggak pernah dimasuki oleh darah gitu ya. Jadi insya Allah kalau kita jaga sholat, nah itu manfaatnya luar biasa. Ini masih manfaat sujud juga nih. Ya, untuk wanita, nah dibilang ini bagus banget ya untuk bisa mempermudah persalinan. Mungkin ada di sini yang sedang mengandung. Nah, ini nanti insya Allah persalinannya bisa lebih mudah karena otot-ototnya sudah terlatih ya untuk otot-otot di sekitar perut ini untuk mengejan dan sebagainya. Kemudian juga nanti setelah bayinya keluar, insya Allah nanti mudah juga untuk kembali organ-organ perut kita kembali fiksasi ya ke tempatnya semula. Ya, next.
Nah, ketika sujud juga beban tubuh bagian atas kita kan ditumpukan ke lengan dan telapak tangan. Nah, ini ada kontraksi di otot dada kita. Alhasil apa? Manfaatnya, bonusnya adalah payudara kita para wanita tidak hanya menjadi lebih indah, tapi juga bisa memperbaiki fungsi kelenjar air susu di dalamnya. Nah, kemudian juga bisa menghindarkan dari gangguan wasir, Masya Allah ya. Kemudian wanita juga tadi kalau sering sujud itu mempengaruhi ke kesuburan, juga kesehatan organ kewanitaan. Ibu-ibu yang sudah juga masuk trimester 2, trimester 3 kehamilan juga kan disarankan untuk banyak bersujud ya supaya kepalanya bisa masuk ke panggul ke jalan lahir. Nah, ya, next. Nah, untuk selanjutnya juga ternyata ini bisa mengurangi terjadinya penumpukan feses yang tidak wajar atau yang tidak normal di dalam usus kita. Kenapa? Karena feses yang nggak wajar ini pada wanita itu bisa pada wanita bisa jadi sakit saat haid atau gejala menopause dini, di laki-laki bisa ejakulasi dini, terus juga bisa menyebabkan gangguan ginjal dan sebagainya. Next. Nah, terakhir juga ini posisi sujud itu bisa baik sekali untuk penderita MAH ya, lambung, usus, rematik, ginjal, masalah tulang belakang. Nah, maka hampir semua penyakit bisa sembuh dengan terapi memperlama sujud. Masya Allah. Next. Ya, duduknya kan ada 2 macam ya, duduk di tahiyat awal dan akhir. Ya, next. Nah, ini duduk di antara 2 sujud dan tasyahud awal. Rasulullah ketika bangun dari sujudnya mengucapkan takbir, kemudian duduk iftirash, yaitu dengan menegakkan telapak kaki kanan dan menduduki telapak kaki kiri dengan tumanina. Bagi umat yang muslim dari lahir mungkin ini udah lentur banget ya, udah biasa banget. Tapi buat saya khususnya yang baru 1,5 tahun ini, waktu awal-awal itu untuk mendapatkan posisi duduk ini saya sampai perhatiin gitu ya, kenapa orang enak banget, gampang banget ya duduk begitu, dan saya kaku banget gitu, kaku banget, terus sakit kayak pengen buru-buru udah bangun gitu ya, karena belum biasa gitu. Ternyata Masya Allah memang itu kalau dilakukan dengan benar manfaatnya luar biasa ya. Next. Nah, ternyata bisa menghindarkan nyeri pada pangkal paha, kemudian menjaga kelenturan syaraf di bagian paha dalam, cekuan lutut, cekuan betis, sampai jari-jari kaki. Kemudian memperkuat jantung, Masya Allah ya. Berikut sistem sirkulasi darah di seluruh bagian tubuh kita. Ya, next. Nah, pada tasyahud akhir, posisi duduknya tawaruk ya, yaitu posisi pantat bagian kiri menempel ke tanah, kaki kiri dan kaki kanan berada pada satu sisi, yaitu sisi kanan, terus meletakkan kaki kiri di bawah paha dan betis kaki kanan serta menegakkan telapak kaki kanan. Namun ada kalanya beliau menghamparkannya, Masya Allah. Nah, ini lagi saya kok yang pertama duduknya begitu, pas terakhir duduknya beda lagi gitu. Itu saya awal-awal itu agak agak kesulitan gitu untuk menyesuaikan itu, sampai akhirnya memang bisa otomatis begitu ya, untuk memastikan jari-jari saya waktu bersujud benar-benar menghadap ke kiblat, lurus gitu ya, bukan ke belakang. Itu betul-betul perlu kesadaran banget gitu ya untuk menyesuaikan posisi itu gitu ya. Next. Nah, ini ternyata kalau dilakukan dengan benar, Masya Allah, ini memperbaiki organ reproduksi, karena kan yang ditekan bagian perineum kita ya. Nah, kemudian untuk bagi pria nih, Masya Allah, ketika tumit menekan kandung kemih, kelenjar kelamin pria atau prostat, kemudian saluran vas deferens, nah ini kalau dilakukan dengan benar bisa mencegah impotensi, Masya Allah. Nah, kemudian tadi gerakan-gerakan yang pada saat iftirash terus tawaruk itu ternyata menyebabkan seluruh otot tungkai kita turut meregang dan rileks kembali ya. Jadi ada kita di kayak refleksi ya, ditekuk kemudian rileks lagi, Masya Allah. Ya, next.
Nah, ini refleksi tadi ya, refleksi memperlancar peredaran darah hingga ke saraf kepala. Dan saya baru tahu juga ternyata ini setiap jari kita itu mempunyai apa atau terhubung dengan fungsinya masing-masing gitu. Ibu jari itu lebih ke energi tubuh, jari telunjuk di kaki kita untuk menyambungnya ke pikiran, jari tengah ke pernafasan, jari manis ke metabolisme dan detox, jari kelingking ke fungsi liver atau hati dan kekebalan tubuh. Masya Allah. Ya, next. Nah, ini kalau dilihat sisi dalam dan sisi kaki kita yang mau belajar refleksi akupunktur, nah, ini ada titik-titiknya ya, kesambungnya kemana gitu ya, Masya Allah. Allah ciptakan sedemikian detail ya, bahkan sisi dalam dan sisi luar aja beda gitu ya, dan nyambungnya kemana itu. Yang ditekan gitu ya, bagian kaki kita, tapi yang berasa kok sampai ke kepala misalnya ketika kita direfleksi gitu ya. Next. Nah, alhamdulillah udah sampai di salam. Ya, next. Nah, saya pikir juga salam ini kayak gerakan sederhana ya, hanya noleh ya gitu ya. Tapi Masya Allah luar biasa juga manfaatnya. Ini hadisnya dikatakan saat Rasulullah mengucapkan salam, tanda selesai sholat, Rasulullah berpaling ke arah kanannya seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan dan rahmat Allah semoga terlimpah kepadamu hingga pipi kanannya yang putih terlihat. Berarti jauh ya melihatnya ya. Kemudian berpaling ke arah kiri seraya mengucapkan lagi Assalamualaikum warahmatullah hingga terlihat pipi kirinya yang putih. Hadis riwayat Muslim ya. Next, ternyata manfaatnya itu menyempurnakan aliran darah di kepala sehingga mencegah sakit kepala. Kemudian ini Masya Allah ini muslimah wanita-wanita pasti senang nih menjaga kekencangan kulit wajah. Ternyata nyambung ke sana juga. Kemudian memberikan relaksasi pada otot dan tulang leher. Di leher terdapat banyak jaringan sistem saraf dan pembuluh darah yang membangun kepala dan bagian badan. Nah, dengan seperti ini kita akan menghindarkan dari gangguan syaraf. Ya, next. Ini udah sampai pada kesimpulan, alhamdulillah. Gerakan sholat 1 rakaat ini ternyata ada jurnal penelitiannya tentang judulnya itu analisis faktor gerakan sholat. Masya Allah ya, ada yang iseng meneliti ini. Ternyata gerakan mulai dari berdiri tegak, kita akan membentuk sudut 0 derajat ya. Kalau masih ingat vektor-vektor ya, derajat-derajat dari gerakan kita. Nah, 0 derajat, kemudian saat ruku dengan punggung dan kaki tegak lurus, kita akan membentuk sudut 90 derajat. Saat sujud terbentuk sudut 135 derajat. Karena dalam satu gerakan sholat sujudnya 2 kali, maka 2 kali sujud membentuk sudut 270 derajat. Jika dijumlahkan totalnya dalam gerakan sholat 1 rakaat, maka jumlah sudutnya sama dengan gerakan tawaf 360 derajat. Masya Allah ya. Jadi kalau kita belum bisa menunaikan ibadah umroh dan haji lagi, tapi sekarang sudah dibuka ya, insya Allah. Nah ini insya Allah ketika kita melaksanakan gerakan satu sholat itu sama kok dengan kita melaksanakan gerakan tawaf. Ini ya vektornya dihitung 360 derajat juga, Masya Allah, nggak ada yang kebetulan ya. Ya, next. Terakhir, pada setiap gerakan yang benar dan sempurna seperti berdiri dengan punggung tegak, kaki tegak, ruku dengan meluruskan tulang rusuk belakang, kemudian sujud dengan tadi 7 anggota yang menempel, maka jika hal tersebut dilakukan secara benar, tumakninah dan istiqomah, akan ada manfaat gerakan sholat yang dapat dirasakan oleh tubuh kita. Insya Allah ya, kita bisa lakukan ini secara benar, tumakninah dan istiqomah ya. Next, ini antara lain referensi-referensinya masih banyak banget, tapi biar enggak tulisannya kecil banget, saya cuma tulis 4 di sini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kalau ada pertanyaan, saya coba jawab. Kalau belum bisa nanti jadi PR ya. Terima kasih. Jazakillah khair Dokter Ica atas penjelasannya. Masya Allah, dari penjelasan tadi itu rasa-rasanya mungkin kalau kita dari kecil sudah dilatih untuk sholat gitu ya Dok ya, dan mungkin melaksanakannya sudah baik dan benar dari kecil, Masya Allah ya, begitu banyak manfaatnya gitu untuk kesehatan. Dan begitulah Islam mengatur kehidupan kita ya, dari yang kecil sampai yang besar itu semua sudah diatur, termasuk kewajiban sholat yang Allah wajibkan
juga itu adalah untuk kebaikan kita ya dok ya. Betul, Insya betul. Allah. Jazakallah khair. Baik, ibu-ibu semua, sista muslimah, kami silahkan apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau menyampaikan melalui chat di Zoom. Sebelumnya izin selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Kun Ganesti Iqbal Islami dan juga Ibu Niken yang sudah bergabung di Zoom Mufakat pada siang hari ini. Semoga bisa sama-sama kita mengambil manfaatnya ya Ibu-Ibu. Silakan sista mufakat sekalian, apabila ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Nah ini ada yang komen nih dok, Dokter Ica menjelaskan saya ikut praktik beberapa gerakannya. Saya juga dok, tadi pas salam juga toleh-toleh untuk praktik. Oh ya benar, kalau dinikmati ya ternyata kenapa ya disuruh tumak nina, ternyata memang Masya Allah gitu. Masya Allah. Nah ini ada satu pertanyaan dok, bagaimana kaitannya dengan kesehatan mata? Jadi gerakan-gerakan salat tadi. Ya, nah itu sorry saya nggak masukkan di sini, tapi saya pernah dapat artikelnya juga itu ya terkait hal ini gitu. Kenapa kita disunahkan untuk tidak menutup mata ya, gitu. Nah, cuman saya takut salah menyampaikannya karena udah agak lama bacanya, takut lupa ada bagian itu. Nanti Bu Isti, insya Allah nanti saya mungkin minta kontaknya, saya kirimkan artikelnya ya, insya Allah masih ada sih gitu. Saya pernah baca juga itu tentang terkait mata. Makasih udah diingatkan. Ya ternyata terkait mata juga, termasuk ketika kita sujud itu kalau bisa buka mata gitu. Itu jadi ternyata ada manfaatnya juga gitu. Nanti detailnya saya sampaikan ya Bu Isti, insya Allah. Mohon maaf saya agak lupa-lupa detailnya, takut salah jawab. Nanti Ibu Isti bisa menyampaikan nomor HP-nya kepada panitia yang untuk bisa diteruskan kepada Dokter Ica. Ya. Kemudian, nah ini ada yang present dari Ibu Jamila. Ya. Ibu Jamila silakan. Baik, terima kasih Mbak Alfi. Assalamualaikum dokter. Izin untuk bertanya tentang gerakan ruku. Saya tadi sambil coba di depan kaca, memang udah bisa 90 derajat, udah rata gitu, tapi posisi lutut, nggak tahu ya, mungkin lutut saya ya, yang tidak bisa lurus sempurna begitu dok. Apa ya, tiap kali saya sholat itu agak saya tekuk sedikit gitu, karena kalau lurus sempurna itu sakit, nggak nyaman lah, bukan sakit sih, nggak nyaman gitu. Nah gimana seperti itu ya dok? Terima kasih dok. Iya betul, ini Bu Jamila yang mungkin tadi mau buat menggambarkan yang tadi saya sampaikan, mulai dari berdirinya Bu. Coba nanti diperhatikan posisi kita berdiri tegaknya itu, apakah telapak kaki kita sudah lurus, benar-benar lurus ke depan. Atau jangan-jangan kita biasanya lebih sering agak kebuka sedikit keluar atau ke dalam. Nah, itu nanti mempengaruhi itu Bu, katanya di dalam ruku itu. Ini kita buktikan ya, itu benar atau enggak. Jurnalnya bilang begitu. Jadi tadi mempengaruhi fleksibilitas dari muskulus hamstring yang tadi Ibu bilang sakit. Yang di belakang itu, yang di belakang lutut ya, itu terasa ya sampai ke paha belakang. Ya. Nah, itu yang disebut tadi musculus hamstring. Maksudnya itu. Jadi tadi solusi yang dari jurnal itu sampaikan kalau kita posisi berdirinya betul, itu betul-betul lurus, itu menghadap ke kiblat ke depan. Nah, itu insya Allah waktu melakukan gerakan ruku bisa lebih sempurna. Nanti coba ya kita cek sama-sama gitu ketika kita berdiri, pastikan tadi telapak kaki kita nggak buka keluar atau masuk ke dalam. Insya Allah nanti rukunya jadi lebih fleksibel gitu. Coba jadi diceknya dari situ ya Bu. Izin dok, posisi saat berdiri tadi gimana kakinya Kak? Kalau yang saya tahu mungkin saya salah, mohon diklarifikasi. Kalau kita berdiri kaki kita bukannya posisinya membuka gini ya? Ini kaki ya, misalnya kaki ya. Jadi memang kan nggak rapat ya, nggak rapat, meregang, tapi telapaknya itu lurus Bu ke kiblat ternyata. Oh bukan bukan serong gini ya? Nah ternyata, ya betul ternyata. Dan 90% orang itu di jurnal tersebut katakan 90% orang kalau nggak keluar
ke dalam. Nah, itu akan menurunkan fleksibilitas dari si musculus hamstring tadi, otot yang di belakang itu. Iya. Nanti saya coba. Adanya coba ya. Sama, iya saya juga kalau lagi ngerapiin ini gerakan sholat itu memang kayak sambil disasakan gitu ya. Oh iya ternyata beda kalau lagi seperti itu. Gitu. Terima kasih Dok. Baiklah saya Bu Jamila. Nah Dok, ini ada pertanyaan titipan nih Dok. Pertanyaannya adalah, kalau kumur-kumur saat wudhu manfaatnya apa saja ya Dok? Terus kalau air wudhunya tidak bening, misalnya agak keruh gitu, apakah aman untuk tetap berkumur-kumur? Oh iya, kalau yang apa namanya, yang pastinya ya ketika kita kumur-kumur dalam wudhu ya untuk membersihkan mungkin kotoran-kotoran yang ada di mulut kita, sela-sela gigi kita, karena kan memang mulut ini istilahnya tempat yang paling banyak kumannya juga gitu ya, paling kotor juga gitu. Jadi ketika kita membersihkan, insya Allah ketika berwudu itu ada kuman-kuman yang terbuang. Tapi juga enggak seperti kalau kita menggunakan mouthwash yang beralkohol, nanti yang flora normalnya juga, yang bakteri baiknya juga ikut mati kan. Tapi kalau dengan wudhu saja, insya Allah yang kebuang hanya yang bakteri yang nggak baik. Nah, kemudian tadi kalau airnya agak keruh, ya. Insya Allah ya kan nggak ditelan ya, gitu. Insya Allah sih harusnya nggak apa-apa gitu ya. Cuman ya ada yang keruh ya di mana di daerah biasanya rawa-rawa ya, gitu ya Dok ya, kadang kan agak kuning gitu Dok. Betul. Atau kalau saya nggak tahu kalau fikihnya ya, saya nggak tahu kalau fikih taharo dan sholatnya takut salah juga. Nah tapi kalau mungkin rasanya dinilai nggak aman untuk dimasukkan ke dalam mulut, mungkin kita bisa pakai air minum aja ya gitu ya, karena juga kan untuk sholat juga sebenarnya nggak butuh banyak sekali ya. Waktu itu saya pernah diceritakan ada yang sholat dengan 1 gelas aqua kecil itu, aqua gelas kecil itu, nah itu ternyata cukup untuk melaksanakan wudhu dengan sempurna. Saya belum pernah sih mencoba dengan 1 gelas aqua itu ya. Insya Allah mungkin kalau untuk biarin nggak khawatir gitu ya, nanti malah sakit perut atau malah dan sebagainya gitu, kalau nggak yakin dengan airnya mungkin bisa dicoba menggunakan air mineral gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Iya, saya lupa ini ada seluruh Indonesia ya, nggak di DKI aja. Ya, Insya Allah dari seluruh Indonesia. Kemudian ini masih ada yang raise hand Dok. Saya persilahkan kepada Ibu Ratna Devi. Baik, terima kasih Mbak Alfi. Dokter, ada 2 pertanyaan ini dari saya. Kalau saya biasanya tuh, ini pendapat saya pribadi ya. Jadi permasalahan saya tuh pada saat gerakan sholat itu, pada saat saya ingin melakukan gerakan ruku itu kadang kaki saya kiri kanan itu kayak bunyi-bunyi gitu, dan bunyinya itu bukan yang kecil gitu, biasa gede, biasa teman yang lagi sholat selesai sholat tuh ngasih tahu itu bunyi apa gitu. Saya tulang kaki saya kiri kanan gitu. Terus yang keduanya itu terkait pada saya sujud. Nah, sujud itu apakah kaki kiri kaki kanan itu bertemu ataukah kita kasih jarak gitu? Karena saya tuh kalau misal sujud juga tuh kalau masa sujud tiba-tiba tuh kan ketekan tuh ya pahanya tuh. Itu jadi kayak ada nyeri gitu di daerah perut gitu. Itu kenapa ya, Dok ya? Iya, makasih Bu Ratna pertanyaannya. Iya, yang saya tahu gerakan kita memang waktu berdiri itu kita direnggangkan kakinya, tapi ketika sujud itu kalau nggak salah kakinya rapat ya, itu pahanya kita rapat itu. Terus saya juga berusaha untuk posisi itu juga belajar juga, karena abis dari berdiri ruku itu dilanjutkan dengan sujud itu kayak otomatis sebenarnya pahanya agak ngebuka juga gitu sesuai posisi berdiri tadi. Nah sama juga berusaha untuk dirapetin itu ya.
Kalau soal sakitnya kenapa, mohon maaf, soalnya saya dokter gigi sih, bukan dokter umum, jadi khawatir salah juga jawabnya juga. Apa namanya? Mungkin perlu diperiksa lagi ya, di mana masalahnya gitu. Kalau bunyi-bunyi itu kadang saya juga ada bunyi sih, kadang enggak juga gitu. Biasanya kalau saya agak kurang olahraga, kurang stretching, itu biasanya lebih sering bunyi gitu dibandingkan kalau saya udah rutin lagi olahraga, rutin lagi stretching gitu. Nah itu bunyinya nggak keluar. Apa mungkin dari situ juga boleh dicoba ya Bu. Gitu. Kemudian tadi pertanyaan kedua apa ya Bu? Maaf. Jadi pada saat sujud itu kakinya itu nekan ke perut kan. Nah, itu bagian perutnya itu langsung sakit gitu. Jadi kayak nggak bisa ngatuk gitu. Jadi kayak harus ada jarak gitu di kiri kanannya gitu. Iya. Harusnya sih perutnya nggak ketekan ya, karena justru pinggul kita tuh terangkat banget ya. Terangkat banget. Atau mungkin jangkauannya waktu ini tangannya kurang jauh ya Bu, agak kurang jauh, jadi mungkin jadi rapat ya, jadi perut nekan paha ya, gitu. Kalau ada gambar posisi sujud itu sebentar ya, tadi coba ya, boleh ditayangkan nggak ya yang posisi sujud tadi? Tolong di share screen lagi. Kalau betul sih harusnya nggak nekan perut, harusnya. Kalaupun iya sedikit mungkin ya, sebentar. Sujud. Malah sujud itu tadi bagus untuk organ pencernaan ya, karena agak memijat gitu. Nah, nih Bu, mohon maaf. Nah, apa tangannya gimana Bu? Posisi sujudnya saat ini apa diangkat sikunya? Kalau diangkat, kalau barusan saya coba sih, kalau barusan coba itu kayaknya perutnya deh keguncitan. Jadi antara perut, jadi antara paha dan perut itu tadi saya coba tuh kayak iya bener sakit. Jadi pahanya nekan ke perut karena mungkin perutnya gendut kayaknya. Oh, iya, tapi saya coba gitu, jadi agak nusuk gitu. Iya, tapi tangannya udah sesuai? Sudah. Tangan udah sesuai ya? Ya. Nah, kadang saya kalau nyentuh perut tuh kadang kalau ini Bu, tempat sholatnya agak sempit gitu ya. Jadi saya nggak bisa naruh tangannya, kepalanya itu pas di tempat sajadah itu, di tempat sujud itu gitu. Jadi kayak agak kurang jauh gitu ya, agak kurang jauh, biasanya kesentuh perutnya. Tapi kalau cukup gitu, luas gitu, biasanya sih aman sih gitu. Nanti coba ya dicari lagi deh kenapa sakitnya. Makasih Dok. Ya sama-sama Bu Ratna. Baik, terima kasih Bu Ratna Desi. Selanjutnya Sista Muslimah, kita masih ada beberapa menit lagi ya. Dipersilakan kalau ada yang ingin ditanyakan, baik melalui kolom chat ataupun raise hand. Ada kan? Sambil menunggu saya boleh tanya nggak Dok? Boleh, silakan Mbak Alfi. Mau tanya Dok, ini manfaat apa namanya istisqa ya kalau nggak salah namanya, yang membersihkan rongga mulut, rongga hidung di pagi hari itu Dok. Kan kita kalau pagi hari ada sunahnya untuk membersihkan rongga hidung dengan memasukkan air. Nah, termasuk kan juga ketika wudhu juga kan sebenarnya dengan cara yang sama ya Dok ya. Itu manfaatnya apa ya Dok ya, selain mengusir jin yang ada di rongga. Iya, betul. Termasuk itu Mbak, makanya kenapa kita kalau swab antigen, swab PCR ya, masuknya sampai situ kan ya, yang bikin sakit ya. Nah, itu termasuk di situ. Jadi katanya itu virus-virus apapun ya, flu, corona dan sebagainya itu masih ada di situ Mbak, di rongga situ. Jadi makanya kenapa kan
gitu. Jadi kuman-kumannya mungkin masih ada di situ. Jadi kalau kita bisa ikuti sunnah gitu, membersihkan hidungnya sampai yang agak sakit sedikit gitu ya di sininya, insya Allah itu nanti virusnya, kumannya itu terbuang gitu keluar. Berarti itu masukin airnya beneran sampai berasa sakit gitu ya dok ya? Kayak kita lagi set gitu ya? Kalau saya kan sakit tuh. Iya, itu saya waktu awal tuh juga sama untuk bisa kayak gitu tuh belajar juga gitu ya. Waktu awal kan belum terbiasa gitu. Tapi kalau udah terbiasa sih biasanya udah nggak sakit lagi sih. Iya. Baik, Ada lagi. Ini ada pertanyaan dok, masih bisa ya dok ya? 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama, kalau tadi kumur-kumur itu apakah untuk kebersihan gigi masih perlu pakai obat kumur nggak sih sebenarnya? Kayak sebut merek misalnya Listerine gitu dok. Iya. Oh iya, izin jawab. Kalau untuk wudhu kan mungkin kita nggak pakai ya, tapi maksudnya untuk mungkin pertanyaan untuk hari-hari ya, kalau kita habis sikat gigi masih perlu obat kumur lagi nggak? Sebenarnya itu kalau perlu sih. Jadi kalau misalnya mau lebih tuntas, lebih bersih lagi, bisa dengan obat kumur. Tapi memang direkomendasikannya yang bebas alkohol. Jangan yang mengandung alkohol. Sekarang kan banyak ya tulisannya no alkohol, alkohol free gitu. Nah itu kenapa? Karena biasanya kalau ada kandungan alkoholnya, setelahnya memang seger banget, tapi setelahnya itu malah jadi mulutnya lebih kering gitu ya. Kalau terasa lebih kering, kadang ya itu mulut kalau kering kayak kita lagi puasa gitu, kadang malah jadi kayak kumannya berkembang lebih banyak, lebih kerasa ada bau mulut juga gitu. Nah, kalau nggak ada obat kumur, sebenarnya sudah ada penelitiannya juga, itu teman saya kebetulan yang neliti, itu jadi cukup pakai air hangat campurin garam. Air hangat campur garam itu termasuk juga udah jadi antiseptik gitu yang efektif untuk bunuh kuman di mulut gitu. Jadi kalau nggak beli mouthwash, boleh juga dicoba air hangat campur garam aja gitu. Insya Allah efektifnya sama. Ya. Biasanya dipakainya itu sih saya saranin kayak ke pasien itu kalau kita habis bersihkan karang itu boleh masih pakai dulu. Tapi kalau sudah banyak karangnya terus hanya ya nggak bersihin karang deh, cuman pakai obat kumur aja, justru malah nggak efektif karena kan sebenarnya karangnya dulu yang harus dibersihkan gitu ya, baru untuk menuntaskan kuman-kumannya dengan mouthwash gitu. Dok, ini Semoga menjawab yang bertanya. Ini dok, pertanyaannya kalau pas hamil itu kan perutnya besar dan keras. Nah, ketika sujud boleh nggak kedua lutut itu sedikit dilebarkan karena kayak harus membuka lebar lututnya gitu biar bisa sujud. Oh iya. Iya ya, kalau ibu hamil kan tadi ya lebih keganjel lagi perutnya ya. Ya, pertanyaannya gimana? Nah, pertanyaannya itu boleh nggak dok kalau posisi kakinya itu lututnya itu agak dibuka lebar sedikit gitu ketika sujudnya dok, biar nggak salah mungkin. Iya, ini saya soalnya nggak ahli fikih, takut salah juga. Cuman ya namanya kondisi begitu ya, sepertinya ya nggak apa-apa semaksimalnya bisa. Itu saya senangnya Islam seperti itu ya. Ketika waktu itu saya mungkin orang berpikir Islam itu ribet gitu ya, banyak yang banyak yang banyak aturannya dan sebagainya gitu, tapi Masya Allah gitu ya, kalau kita balik lagi ke esensinya apa gitu, ketika kita misalnya sholat untuk apa, untuk mengingat Allah gitu ya. Nah ketika itu misalnya kita jadi aduh kayaknya bajuku nggak yakin bersih deh, mendingan nggak sholat deh. Jadi itu kayaknya malah Islam tuh memudahkan banget. Dan ketika kita sakit juga ya, katanya kan kalau kita nggak berdiri kita boleh duduk, bahkan kita mengedipkan mata pun gitu ya, itu pun boleh gitu ya, ketika kita memang ada satu uzur yang memang nggak bisa gitu, ketika kita sakit terbaring di rumah sakit tapi kita mau tetap menunaikan sholat gitu, Masya Allah gitu ya, kedipan mata kita aja juga udah bisa dinilai sebagai kita sudah menunaikan sholat. Jadi mudah-mudahan ibu hamil tadi ya tetap istiqomah menjaga sholatnya gitu, semampunya untuk bisa sesempurna gerakannya. Tapi kalau nggak bisa pun insya Allah ya Allah yang paling tahu juga gitu ya. Kalau saya rasa sih yang penting tadi balik lagi niat kita untuk menyempurnakan terus gitu,
tadi manfaatnya untuk ibu hamil luar biasa ya ternyata gitu ya. Nanti insya Allah persalinannya menjadi lebih lancar, otot-otot perutnya juga kuat, bisa balik lagi, mungkin nggak perlu pakai korset kali mungkin. Tadi soalnya ada apa katanya bagus juga untuk fiksasi ya, mempertahankan, mengembalikan otot-otot perut gitu ya. Ya, oke, baik, dok. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, dok ya. Ada yang raise dari Mbak Asri. Asri. Terima kasih Dokter Ica. Dan iya, Mbak Asri. Tentunya saya mau ini menyampaikan titipan pertanyaan dari YouTube. Bagaimana cara berdoa yang baik? Apa boleh kalau tutup mata? Karena kalau bagi saya tutup mata lebih khusyuk dibandingkan dengan buka mata jika saat berdoa. Bagaimana itu ya, Dok? Iya. Iya, apalagi untuk saya ya yang dulunya non muslim, itu saya udah kebiasa berdoa tuh tutup mata. Jadi saya baru tahu juga sunnahnya malah nggak tutup mata ya gitu. Jadi saya sama balik lagi tentang fikihnya. Saya bukan ahli fikih, soalnya sharing pengalaman aja. Itu saya kalau membaca misalnya disunahkan seperti itu, ya saya berusaha untuk menjalankan sunnahnya sih gitu. Nanti insya Allah niatnya itu untuk taat dulu, menaati sunnah, menghidupkan sunnah dulu gitu. Insya Allah nanti ada manfaat bonusnya itu juga kita dapatkan gitu. Jadi latihan memang ya saya juga berpikirnya kalau merem itu lebih mudah konsentrasi gitu ya, lebih mudah fokus gitu dibandingkan kalau buka mata. Tapi ya tadi udah diarahkan ya pandangan mata ketika sholat kita yaitu ke tempat sujud gitu ya, supaya kita enggak kanan dari kiri gitu ya. Ketika berdoa juga ketika tangan kita seperti ini, saya juga memfokuskan pandangan mata saya ya ke tangan gini ya, untuk untuk biar fokus gitu ya, nggak sambil lihat-lihat gitu atau nyaut kalau orang lagi ngobrol gitu. Nah jadi itu sih tadi ya, saya sayangnya tuh saya minta maaf banget yang tentang buka mata itu saya ada part yang lupa, takutnya nanti nggak lengkap menyampaikannya itu. Insya Allah nanti saya sampaikan, mungkin saya titip lewat Bu Ani mungkin ya, nanti kalau ada artikelnya bisa di-share buat di grup teman-teman juga, insya Allah tentang buka mata tadi. Terima kasih Dokter Ica. Ya, sama-sama Mbak Asri. Sama saya Mbak Asri sudah menyampaikan titipan pertanyaan ya. Masih ada satu lagi nih dok. Banyak ya pertanyaannya. Kalau posisi sujud dan takbir untuk muslimah, apakah ada perbedaan ya dok? Mungkin maksudnya ada perbedaan nggak antara laki-laki dan perempuan gitu dok? Posisi sujud dan takbir. Oh iya, ini saya juga yang saya tahu ya, mohon maaf banget kalau saya salah. Ini masih belajar juga soalnya. Kalau yang saya tahu yang takbir itu kalau bisa yang perempuan katanya jangan sampai yang kebuka ya. Kalau tadi laki-laki Rasulullah mungkin hadisnya dibilang ketiaknya sampai kelihatan, mungkin laki-laki nggak masalah ya. Tapi kalau perempuan itu mungkin dijaga supaya nggak terbuka gitu ya, nggak tinggi banget. Setahu saya pernah dapat tahu tentang takbir seperti itu gitu. Kemudian karena kan tadi memang bisa setelinga atau sepundak aja gitu ya. Itu kalau setelinga bikin ketiak kita terlihat, mungkin baiknya sepundak. Tapi balik lagi saya nggak tahu fikih yang lebih tepatnya gitu. Kemudian kalau sujud kayaknya yang saya tahu kalau untuk sujud sama, tapi yang jelas sikunya tadi ya, sikunya nggak nempel di lantai. Dulu saya pernah salah juga waktu belajar itu, saya pikir yang laki-laki itu yang membuka itu, yang sikunya nggak nempel ke lantai, yang perempuan itu nempel ke lantai gitu ya. Dibilang kan itu malah kayak posisi mohon maaf anjing ya katanya gitu kan, itu malah nggak boleh seperti itu gitu ternyata. Jadi berarti waktu itu saya menyimpulkan, oh iya berarti laki-laki dan perempuan sujudnya yang betul seperti itu, sikunya nggak nempel di lantai gitu, berarti sujudnya sama. Mungkin
takbirnya itu ya yang agak berbeda, supaya kalau aman sih nggak apa-apa, mungkin kita sedaun telinga, kalau pakaian kita aman, takbir kita sedaun telinga nggak apa-apa, tapi kalau tidak aman, mukena dan sebagainya itu mungkin diangkatnya cukup sepundak aja supaya aurat nggak kebuka. Semoga menjawab ya Bu. Ya. Kalau salah mohon maaf. Ini pertanyaannya banyak yang menyasar ke fikih ya Dok ya. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih dalam ya antara. Mungkin nanti Dokter Ica kalau mungkin berkenan Dok diundang kembali, kita bahas kalian fikih dan medisnya nih Dok, ya, biar belajar lebih dulu konkret nih. ya. Iya, belajar dulu sama yang lebih ahli ini dulu. Ya. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan yang muncul Dok. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan jazakillahu khairan kepada Dokter Ica yang telah memberikan banyak sekali pengetahuannya ya. Pengetahuan, kita sama-sama belajar dan sama-sama menjadi pengingat buat kita kembali gitu tentang betapa Allah itu menjaga kita dengan syariatnya gitu ya, betapa kita di dalam Islam itu Allah jaga dengan sebaik-baik penjagaan gitu. Bahkan dengan yang wajib pun itu adalah bentuk penjagaan untuk kita sendiri ya Dok ya. Jazakillah khair Dokter. Alhamdulillah agenda kita pada siang hari ini telah selesai, dan alhamdulillah insyaallah ternyata bisa selesai sampai salam ya Dok pembahasannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga yang Dokter sampaikan bisa kita amalkan, menjadi pengingat kita, menambah kekhusyukan kita dalam sholat dan ibadah-ibadah kita, dan juga menjadi amal jariah untuk Dokter Ica. Baik, saya mewakili seluruh panitia mengucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kehadiran siswa muslimah semua, ibu-ibu, mbak-mbak, dan terutama kepada Dokter Ica dan para panitia semua yang telah mengisi waktu istirahat siangnya dengan belajar bersama di hari ini. Semoga berkumpulnya kita siang ini dicatat sebagai majelis yang mengingat Allah dan saling menasihati dalam kebaikan. Dan semoga Allah ganti segala yang kita korbankan siang ini dengan sesuatu yang jauh lebih baik dan juga tentunya penuh keberkahan. Saya selaku MC mohon maaf atas kesalahan dan kesilapan dalam memandu acara siang ini, dan saya mewakili seluruh panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas setiap kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan hari ini. Nusaibah binti Ka'ab, muslimah pemberani, jadi perisai Rasul dengan tangguhnya. Berakhir sudah acara hari ini, kami tunggu di acara mufakat selanjutnya. Sebelumnya kita tutup dengan baca istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Bunga Selasih, bunga jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ica. Sehat selalu.